Lalu kemudian pada saat ini, setelah tripod Raja Lima Penjara memasuki dunia aneh melalui gua besar sebelumnya, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar. Saat Fang Han menangkap suara ledakan ini, ia juga segera melihat bahwa iblis-iblis yang berada di dalam gelembung telah menangkap sebuah hiu, dan kemudian melemparkannya ke suatu rawa. Saat hiu itu memasuki rawa, gelembung-gelembung besar di atasnya pun segera meledak dan meledak. Dan pada saat yang sama, kabut darah merah segera terpancarkan dari tubuh hiu ganas ini, dan iblis-iblis yang berada di sekitarnya segera menyerap kabut darah merah ini. Melihat semua penampakan ini, pada saat ini, Long Xuan segera berbicara. Fang Han, rawa ini disebut sebagai rawa daging dan darah. Rawa ini terbentuk secara alami dikarenakan oleh efek pembusukan tubuh dan darah dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam rawa ini sendiri, terdapat iblis yang banyak. Dan di pusat rawa, biasanya terdapat istana Raja Iblis. 5 tahun yang lalu, aku pernah masuk ke pinggiran dari rawa-rawa ini. Sekarang, mari kita turun dan membunuh iblis-iblis di sini. Sesaat setelah mendengarkan ini pun, dengan penuh semangat, Fang Han segera mengaktifkan formasi tripod penelan roh. Ia tampaknya bersiap memanen iblis-iblis yang berada di sini, untuk mengisi kuota 8 juta iblis surgawi yang dibutuhkan tripod ini. Melihat Fang Han yang sedang menjalankan formasi tripod untuk menyedot iblis-iblis ini, dengan tiba-tiba, Naga Yan segera berseru. Fang Han, Anda harus memperhatikan, setelah tripod tungku ini menyerap banyak iblis surgawi, Anda juga harus memberi mereka makan dengan darah dan vitalitas. Iblis-iblis di dalam tripod ini tidak mempunyai apapun untuk dimakan. Jika dibiarkan kelaparan, secara alami energi mereka akan segera lemah. Dan bahkan, mereka akan saling membunuh untuk melakukan kanibalisme. Mendengar ini, dengan terkejut, Fang Han segera berkata, apakah iblis di dalam tripod ini harus diberi makan? Saat mengatakan ini pun, tripod Raja Lima Penjara juga telah menyerap lebih dari 500 iblis surgawi dalam sekejap. Di sisi lain, iblis-iblis surgawi di sekitar rawa ini sebelumnya melihat tripod Fang Han ini masuk melalui salah satu lubang hitam. Dan setelah melihat tripod ini menyerap iblis-iblis ini dengan tiba-tiba, banyak kelompok dari iblis surgawi ini segera melarikan diri, dan membuat Fang Han harus mengejar mereka. Lalu kemudian pada saat ini, dengan serius Naga Yan berkata, Fang Han, tentu saja iblis surgawi ini harus diberi makan. Mereka hidup dari darah dan vitalitas suatu makhluk lainnya. Dan juga, 50.000 iblis surgawi yang telah kamu serap sebelumnya ke dalam tripod ini, kamu belum memberi mereka makan akhir-akhir ini. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bekerja dan akan mulai saling membunuh. Fang Han, memelihara iblis-iblis ini di dalam tripod raja ini, sama halnya dengan membesarkan tentara di dunia. Jika Anda memiliki 50.000 tentara, dan jika Anda tidak memberi mereka makan dan minum, apakah Anda yakin bahwa mereka tidak akan mulai memberontak dan melawan Anda? Mendengar ini, Fang Han segera mengangguk. Memang, tidak dapat dipungkiri, bahwa mereka para iblis-iblis ini harus menyerap darah dan vitalitas. Bahkan, para penguasa alam rahasia kekuatan magis harus meminum pil untuk mempertahankan kekuatan fisik mereka. Dan iblis, mereka juga adalah suatu makhluk, dan bukan benda mati. Secara alami, semua makhluk hidup harus memakan sesuatu untuk mempertahankan vitalitas dan kehidupannya. Lalu setelah memikirkan hal-hal ini, pada saat ini Fang Han segera berkata, Naga Yan, sepertinya memang benar, mereka harus memakan sesuatu, dan saya akhir-akhir ini mengabaikan mereka. Akan tetapi, apakah saya harus memberikan mereka makanan setiap hari? Dan juga, dengan begitu apakah saya harus membunuh makhluk-makhluk lainnya? Seberapa banyak darah dan vitalitas yang dibutuhkan mereka untuk menunjang kekuatan serta kehidupan mereka di dalam tripod ini? Setelahnya, sambil menghitung sebentar, Naga Yan segera berkata, Fang Han, untuk memenuhi kebutuhan dan vitalitas iblis-iblis surgawi ini, setidaknya mereka membutuhkan sekitar 10 tenaga kuda energi yang dibutuhkan oleh satu iblis surgawi selama 3 bulan. Mendengar ini, dengan terkejut hebat, Fang Han segera berkata, Naga Yan, di dalam tripod ini, terdapat setidaknya 50.000 iblis surgawi.
Jika satu iblis surgawi membutuhkan energi makanan yang setara dengan 10 tenaga kuda untuk dapat menunjang kekuatan dan kehidupan mereka selama 3 bulan, maka setidaknya aku harus memberi makan mereka dengan energi vitalitas sejumlah 500.000 tenaga kuda. Dan jika harus memenuhi kuota tripod ini dengan 8 juta iblis surgawi untuk agar bisa mendorong dan mengaktifkan ke semua formasi besar di dalam tripod, berapa banyak makhluk yang akan mereka hisap untuk mengenyangkan mereka? Setelahnya, dengan ragu-ragu Nagayan berkata, "Di laut, ada banyak makhluk yang hidup di dalamnya. Kamu bisa menangkap beberapa juta kati ikan dan udang setiap hari untuk dihisap iblis-iblis ini." Kemudian, dengan menggelengkan kepalanya, Fang Han segera bergumam, "Nagayan, jika melakukan hal seperti ini setiap hari, bagaimana aku bisa berlatih dan meningkatkan kultivasiku? Dan juga, jika aku melepaskan iblis-iblis ini di laut untuk memberi mereka makan, apakah Anda yakin bahwa mereka tidak akan melarikan diri? Bahkan, jika mereka tidak melarikan diri, hal ini akan dianggap tabu besar di jalan abadi. Dan jika seseorang murid tidak sengaja melihat pemandangan ini, saya khawatir, Sekte Yuhua tidak akan mengampuni saya." Saat mendengarkan ini, Nagayan juga merasa bahwa memberi makan iblis itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Lalu setelahnya, dengan berpikir keras, Nagayan melanjutkan berkata, "Fang Han, memberi makan iblis-iblis seperti ini adalah tugas yang sangat rumit. Dahulu kala, bahkan para master besar dari Sekte Iblis memberikan tugas kepada murid-murid mereka untuk memberi makan iblis-iblis surgawi seperti ini. Selain tawanan perang, bahkan mana dari murid-murid ini juga dikorbankan untuk diserap pasukan iblis surgawi ini. Fang Han, saat aku mencuci pikiran Raja Iblis Air Gu yang telah kamu bunuh sebelumnya, aku menemukan informasi bahwa dulunya Raja Iblis ini bahkan mempunyai jutaan pasukan iblis surgawi. Dan karena ia telah disegel, pasukannya ini mulai membunuh satu sama lainnya. Yang dulunya berjumlah jutaan, telah menyusut menjadi ratusan ribu, kemudian menyusut menjadi 100.000. Dan kini, 50.000 di antaranya telah kamu tangkap. Jika Anda tidak memberi mereka makan, hal ini juga akan terjadi pada iblis-iblis surgawi di dalam tripod ini. Dan mungkin, jika hal ini dibiarkan, kamu setidaknya akan kehilangan 30.000 pasukan iblis surgawi dalam setahun." Saat mendengarkan ini pun, Fang Han juga menggelengkan kepalanya. Dari mana ia akan mendapatkan begitu banyak mana untuk dikorbankan? Ini semua, bagaikan delusi di dalam pikiran Fang Han. Setelahnya, dengan menghela nafas, Nagayan segera melanjutkan. "Bahkan, jika Anda mampu untuk memberi makan iblis-iblis ini, bagaimanapun, Anda juga tetap harus mengawasinya. Jika tidak, jika seorang iblis surgawi di dalamnya bertransformasi dan kemudian berubah menjadi Raja Iblis Surgawi, layar tripod ini akan meledak karena belenggu yang tidak kuat menahan Raja Iblis Surgawi di dalamnya." Di sisi lain, memberi makan iblis surgawi seperti ini tampaknya menjadi hal yang sangat merepotkan. Ini sama halnya seperti memelihara kuda. Fang Han awalnya berpikir bahwa setelah dia menangkap 8 juta iblis surgawi dan kemudian memasukkannya ke dalam tripod ini, dia akan dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan tripod Tungku Raja 5 Penjara. Dan sejak saat itu, dia merasa bahwa dia akan bisa bersaing dengan para master besar tingkat inti emas. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa akan ada banyak pekerjaan dan hambatan, seperti harus memberi makan iblis-iblis ini. Lalu kemudian, setelah beberapa lama memikirkan ide-ide aneh, Nagayan segera berkata dengan tegas, "Fang Han, saya tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga bagi Anda. Jika Anda menghabiskan semua waktu Anda hanya untuk memberi makan iblis-iblis ini, Anda tidak akan dapat berlatih dan berkultivasi. Ngomong-ngomong, di dalam rawa daging dan darah ini, semua kabutnya berisikan vitalitas dan darah. Untuk saat ini, selain menyerap iblis surgawi ini, kamu juga dapat menyerap kabut-kabut ini. Jadi, mari kita lakukan dalam waktu yang sama." Saat mengatakan ini, sebenarnya Nagayan juga belum mempunyai solusi untuk memberi makan iblis-iblis surgawi ini dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi, menyerap kabut-kabut darah ini sepertinya adalah solusi jangka pendek terbaik. Dengan mengangguk, tampaknya Fang Han juga setuju dengan ide ini.
Setelahnya, dengan gesit Fang Han memutar tripod rajanya, berputar di udara, dan susunan formasi penelan roh menjadi lebih ganas. Selain menyerap iblis surgawi, ia juga menyedot sejumlah besar kabut yang berwarna keabu-abuan dan kemudian mengirimkan semua kabut itu ke dalam layar bergambar 100 iblis. Di sisi lain, rawa daging dan darah ini adalah tempat di mana pengorbanan darah dilakukan oleh iblis-iblis surgawi. Lumpur di dalam rawa itu sendiri, sebenarnya terbentuk karena daging dan darah dari suatu makhluk yang telah membusuk. Karena hal itu, semakin dalam Fang Han memacu tripodnya menuju kedalaman rawa ini, aroma daging dan darah juga semakin terasa pekat. Dan ini adalah aroma darah yang dibutuhkan oleh iblis-iblis surgawi untuk memelihara energi vitalitasnya agar tetap hidup dan membuat mereka semakin kuat. Iblis-iblis ini sejatinya juga perlu makan dan menyerap nutrisi untuk bertahan hidup, berevolusi, berkultivasi, dan akhirnya menjadi bentuk sejati, tubuh Raja Iblis. Jika para iblis ini tidak mengkonsumsi darah dari makhluk hidup untuk waktu yang lama, ia akan menjadi lamban dan lemah, dan akhirnya kematian yang akan menjemputnya. Akan tetapi, jika iblis-iblis ini mengkonsumsi darah dan vitalitas makhluk hidup dengan terlalu banyak, ia akan dapat mengembangkan jenis kekuatan sihir tertentu, mengolah esensinya, dan kemudian mengubahnya menjadi Raja Iblis melalui berbagai transformasi. Namun, Fang Han ingin mencegah hal ini terjadi, karena begitu Raja Iblis lahir, akan sulit untuk dikendalikan. Bagaimanapun, dengan kekuatan Raja Iblis, ia akan dapat menerobos layar 100 iblis di dalam tripod ini dan kemudian terbang keluar. Di layar 100 iblis sendiri, saat ini terdapat lebih dari 50.000 iblis yang berkumpul. Jika dilihat dari kejauhan, mereka akan tampak seperti gambar dengan konsepsi artistik yang mendalam. Layar ini sendiri bukanlah artefak spasial, dan tripod Raja Lima Penjara bukanlah artefak Tao, sehingga ruang yang berada di dalam layar ini tidak dapat mengembang. Oleh karena itu, ruang di dalam layar ini hanya dapat mengakomodasi keberadaan iblis surgawi, dan tidak dapat menampung Raja Iblis Surgawi. Saat iblis-iblis surgawi ini tersedot ke dalam layar bersama dengan sejumlah besar kabut abu-abu, iblis surgawi yang sebelumnya sudah berada di dalam layar pun segera dengan rakus menghirup kabut abu-abu ini, seolah mereka telah menemukan makanan yang lezat. Sebenarnya, kabut abu-abu ini adalah roh darah. Akan tetapi, mereka agak basi, karena kabut-kabut ini telah berada di atas rawa-rawa ini sedemikian lama. Walau begitu, iblis-iblis surgawi yang sebelumnya telah berada di dalam layar tripod ini pun masih tetap melahap kabut-kabut ini dengan lahap, karena mereka sebelumnya memang sangat lapar. Di sisi lain, pada saat ini, Long Xuan juga terbang keluar dari tripod menggunakan ki sejati 10.000 airnya untuk menangkap iblis-iblis surgawi ini. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat daripada formasi penelan roh tripod, dia juga bisa melatih ki sejatinya dengan melawan dan menangkap iblis-iblis ini. Saat iblis yang kuat ditangkap oleh ki sejati Long Xuan, dan kemudian dibungkus menjadi bola air kristal, iblis itu pada saat yang sama juga segera memberontak. Tampaknya, iblis-iblis kuat ini telah mempraktikkan beberapa keterampilan sihir. Saat iblis-iblis ini berjuang dengan keras, pada saat yang sama, iblis ini segera dibekukan oleh teknik Dewa Guntur Long Xuan, dan kemudian segera dilemparkan ke dalam layar tripod. Lalu kemudian pada saat ini, sambil memutarkan tripod tungku rajanya, Fang Han segera berkata, "Tampaknya, terlalu sedikit jumlah iblis surgawi yang berada di sini. Dan juga, untuk menangkap 5.000 iblis surgawi saja sangat lama. Bahkan, jumlah 5.000 ini adalah setetes air di ember dari 8 juta iblis yang harus dikumpulkan." Saat mengatakan ini pun, tripod Raja Lima Penjara juga telah mengelilingi area di sekitarnya, dan menemukan bahwa iblis-iblis di tempat ini telah habis diserap. Setelah Long Xuan kembali masuk ke dalam tripod Raja, tripod ini pun juga segera melesat menuju ke kedalaman yang lebih gelap. Setelahnya, dengan serius Long Xuan segera mengingatkan, "Fang Han, jika kita terlalu masuk ke dalam, kita akan bertemu Raja Iblis." Setelahnya, dengan tenang Fang Han segera berkata, "Tidak masalah, selama kita tidak bertemu dengan Raja Iblis yang telah mencapai ranah inti emas, aku tidak takut. Terlebih, Raja Iblis dengan level kekuatan inti emas sangatlah langka. Aku malah khawatir,
jika di rawa daging dan darah ini tidak ada seorang Raja Iblis pun yang mendiaminya. Long Xuan pun saat ini juga memikirkan kata-kata Fang Han. Sebelumnya, dia sangat akrab dengan rawa tubuh dan darah ini. Dan setelah mengetahui bahwa Fang Han sekarang memiliki kekuatan magis yang besar, sepertinya tidak akan ada masalah jika mereka bertemu dengan Raja Iblis. Lalu kemudian, pada saat ini plot berpindah ke sebuah tempat yang jauh di depan Fang Han. Di tempat itu, sebuah kastil yang sepenuhnya dipadatkan oleh awan gelap menggantung di udara tiba-tiba nampak. Di tengah kastil, seorang pria muda dengan penampilan yang sangat tampan duduk di atas tahta. Nafas pria muda ini sendiri sepertinya sangat kuat, seolah berguling-guling seperti air pasang yang sangat kuat. Di bawah tahta yang dia duduki, berdiri sederet wanita dan sederet pria. Para wanita itu juga terlihat sangat menawan dan menawan, seperti bidadari cantik dari surga keabadian. Dan juga, pria-pria itu juga tampan dan luar biasa. Mereka mengenakan baju besi, seakan tidak ajaib akan tetapi itu ajaib. Ternyata, ke-18 pria dan wanita ini adalah Raja Iblis yang diringkas menjadi entitas. Dengan kata lain, pria muda yang sebelumnya duduk di atas tahta adalah pangeran tertinggi. Dan 9 pria dan 9 wanita di bawahnya, mereka adalah 18 Raja Iblis yang berada di bawah komando pangeran tertinggi. Lalu kemudian pada saat ini, salah satu Raja Iblis pria yang berada di bawah sana segera berkata, "Pangeran Raja Iblis 7 Daun, Anda baru saja tiba di rawa daging dan darah ini. Saya mempunyai beberapa informasi penting dari dunia luar. Baru-baru ini, sebuah peristiwa besar telah terjadi di Sekte Abadi Besar. Bahwa Komandan Iblis dari Sekte Iblis bawaan Xiantian telah membunuh 3 orang murid sejati dari Sekte Tai. Dan sekarang, Komandan Iblis itu telah diburu oleh tetua Sekte Tai. Saya khawatir, beberapa murid dan master dari Sekte Tai telah memasuki Guixu. Dan juga, saya juga tidak tahu, apakah mereka akan melewati area rawa darah dan daging kita." Setelah mendengarkan ini, Raja Iblis 7 Daun segera melambaikan tangannya, lalu berkata, "Dengan informasi ini, kamu dapat memberitahu setiap iblis, dan mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Sekarang, pergilah keluar untuk menanyakan berita. Jika kamu mendapatkan informasi yang bermanfaat, aku akan memberikanmu hadiah." Lalu setelahnya, dengan mata yang tajam, Raja Iblis 7 Daun segera melanjutkan, "Kali ini, aku datang ke rawa daging dan darah ini, bertujuan untuk memasuki dunia Dewa Kuning yang mendalam. Dan juga, aku berniat untuk mengajak Dewa Iblis 9 Matahari untuk bekerja sama menyelamatkan ayahku. Akan tetapi, aku tidak mencegahmu untuk memberitahuku tentang hal ini." Kemudian, salah satu Raja Iblis di bawahnya kemudian berkata, "Tuan, kita juga sudah tahu, bahwa Dewa Iblis 9 Matahari diserang bersama oleh Dewa Iblis dan Dewi Iblis Ulat Sutera Surgawi. Dan sekarang, Dewa Iblis 9 Matahari ditekan oleh segel Tuan Kie. Sebagai putra paling kuat dari Dewa Iblis 9 Yin, secara alami, Anda akan datang untuk menyelamatkan ayah Anda." Setelahnya, dengan tenang Raja Iblis 7 Daun itu segera berkata, "Ya, kau tahu itu. Raja Iblis 9 Matahari akan segera menerobos kehampaan, dan kemudian memasuki dunia Dewa Kuning yang mendalam. Akan tetapi, untuk menghindari deteksi dari para master kuat di antara 10 sekte keabadian, kita harus membuat lebih banyak persiapan." Saat pembicaraan ini berlangsung, Raja Iblis yang sebelumnya diperintahkan untuk memeriksa dan menanyai iblis-iblis yang berada di rawa ini tiba-tiba datang, kemudian berlutut lalu berkata dengan keras, "Tuan Raja Iblis 7 Daun, saya mendapatkan sebuah informasi, bahwa di rawa daging dan darah ini, kekuatan dengan karakter yang kuat telah datang. Beberapa iblis surgawi yang sebelumnya berkeliling di rawa-rawa kita juga telah dibunuh oleh orang ini." Mendengar informasi ini, seorang Raja Iblis wanita di bawah sana segera berkata dengan tiba-tiba, "Hah, apakah orang itu adalah bagian dari murid Sekte Tai yang sedang mengejar Komandan Iblis?" Setelahnya, Raja Iblis itu segera berkata, "Tidak, mereka menggunakan tripod sebesar rumah.
tripod itu sendiri juga mampu menyerap dan menyedot pasukan kita. Sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Pasukan kita juga banyak yang melarikan diri. Setelah mendengar ini, dengan terkejut, Raja Iblis Tujuh Daun segera berkata, "Sebuah tripod seukuran rumah, benarkah?" Setelah mengatakan ini pun, dengan melambaikan tangannya, sebuah cahaya bulat berbentuk bola segera muncul dengan tiba-tiba. Dari dalam cahaya yang berbentuk bola ini, muncul pemandangan sebuah tripod sebesar rumah. Tripod ini pun saat ini juga sedang berputar-putar, menyedot pasukan iblis surgawi yang berada di sekitarnya bersama dengan vitalitas darah di rawa daging dan darah ini. Melihat pemandangan ini, dengan tertawa keras, Raja Iblis Tujuh Daun segera berkata, "Benar saja, itu adalah tripod Raja 5 Penjara Raja Ding. Di dalam tripod itu, kita akan dapat memerintah 8 juta pasukan iblis surgawi. Dan bahkan, dengan efek surgawinya, tripod ini dapat mengeluarkan 999 formasi inti yang dahsyat. Sebelumnya, saya pernah memburu tripod ini, akan tetapi tidak menemukannya. Dan kini, tripod ini mendatangiku dengan mudahnya." Lalu setelahnya, dengan penuh semangat, Raja Iblis Tujuh Daun ini segera berkata dengan keras, "18 Raja Iblis Yin dan Yang. Sekarang, ikuti saya untuk menangkap tripod beserta orang yang berada di dalamnya. Dengan tripod raja ini, kami akan membiarkan pasukan iblis surgawi memasuki ruang di dalamnya. Dengan begini, akan jauh lebih mudah untuk memasuki dunia kuning yang mendalam. Dan pada saat yang sama, kalian juga dapat menggunakan tripod raja ini untuk memperbaiki tubuh kalian, meningkatkan basis kultivasi kekuatan sihir kalian." Mendengar ini, ke-18 Raja Iblis itu segera berteriak dengan penuh semangat. Mereka tampaknya juga tidak sabar untuk menjajal tripod raja ini sebagai tempat untuk menempa kekuatan sihir Raja-Raja Iblis ini. Di sisi lain, pada saat ini, Fang Han sekali lagi menemukan beberapa kelompok iblis surgawi. Dengan formasi penelan roh tripod Raja 5 Penjara, sekumpulan besar iblis-iblis surgawi itu segera tersedot dan masuk ke dalam layar tripod. Di dalam layar tripod sendiri, saat ini lebih dari 10.000 iblis surgawi telah ditambahkan ke dalam layar tripod raja ini. Fang Han juga sadar, bahwa semakin banyak iblis surgawi yang tersedot dan masuk ke dalam layar tripod ini, kekuatan dari tripod ini juga akan meningkat dengan pesat. Melihat kenyataan ini, Fang Han segera mendesak formasi inti lainnya yang baru saja dapat diaktifkan, formasi pemakan jiwa. Di dalam tripod Raja 5 Penjara sendiri, terdapat 36 formasi inti pendorong yang dapat digunakan untuk menerbangkan tripod ini dengan cepat. Selain itu, terdapat juga formasi penelan tubuh, roh dan iblis. Dan juga, terdapat 54 formasi inti ofensif senjata ajaib pedang terbang. Dahulu kala, ketika Raja Iblis Surgawi Agung dari 5 Penjara menghadapi musuhnya, ia akan menggunakan 54 formasi inti senjata ajaib pedang terbang ini untuk menyerang roh. Dan pada saat yang sama, ia juga mendesak formasi besar lainnya untuk menghisap senjata ajaib lawan. Akan tetapi, Fang Han belum memiliki mana sebesar itu, dan baru bisa menggunakan beberapa formasi untuk dijalankan. Dan pada saat ini, sambil mempertahankan kecepatan dari tripod ini, ia hanya mengaktifkan 2 formasi penyerapan besar agar mananya tidak terkuras secara brutal. Di sisi lain, formasi arai pemakan jiwa merupakan formasi yang jauh lebih kuat daripada formasi penelan roh. Dan di tengah lolongan iblis-iblis yang mengerikan ini, tripod ini tiba-tiba meledak menjadi awan gelap yang berukuran puluhan hektar, dan setelahnya, iblis-iblis yang berada di antara awan gelap ini pada saat yang sama ditelan oleh awan gelap tripod ini, tersedot dan tersedot. Setelah sebelumnya tripod ini telah mendapatkan kekuatan tambahan 10.000 iblis surgawi, dengan beberapa formasi penyedot yang telah diaktifkan, iblis yang terhisap ke dalam tripod ini pun juga lebih banyak. Dan kini, terdapat lebih dari 70.000 iblis surgawi di dalam tripod ini. Dan secara alami, kekuatan yang dapat dihasilkan dari 70.000 iblis surgawi ini akan meningkat 2 kali lipat, itu setara dengan lebih dari 12.000 kekuatan kuda ganas. Dengan kekuatan seperti ini, kekuatan sejati dari tripod Raja 5 Penjara juga tampaknya mulai terbentuk.
Sebuah lubang hitam yang menyerap semua roh dan nafas yang tidak terlihat juga mulai terdistorsi, seolah-olah akan meruntuhkan kehampaan yang berada di sekeliling tripod ini. Akan tetapi, sesaat setelah kekuatan tripod itu mulai terbentuk, pada saat ini, dengan dengusan dingin yang datang dari kejauhan, seorang pemuda yang mengenakan pakaian perak muncul beberapa puluh mil jauhnya dari tripod ini. Saat pemuda ini membuka tangannya, tiba-tiba asap hitam seperti merkuri segera menyelimuti tubuhnya. Setelahnya, dengan cepat asap merkuri ini melesat di antara udara, dan kemudian dengan tiba-tiba, tubuh dari pemuda ini kini dalam sekejap telah berada di depan tripod Raja 5 penjara. Sesaat setelah melihat pemuda ini, dengan terkejut, Fang Han segera berseru di dalam tripod raja. Energi mana ini, sangat kuat. Sebelumnya, saat Fang Han melihat asap hitam seperti merkuri ini, asap itu bergulung membentang dan menutupi langit yang berada di sekitar daerah itu. Dan saat asap hitam ini telah sampai di depan tripod dan kemudian berfluktuasi menjadi tubuh seorang pria muda yang tampan dan gagah, energi mana di daerah sekitarnya pada saat yang sama juga segera melonjak drastis. Saat merasakan energi mana ini pun, Fang Han segera tahu bahwa mana ini setidaknya sekuat 80.000 hingga 90.000 kekuatan kuda ganas. Dan Fang Han sadar bahwa pria ini sepertinya adalah iblis yang paling kuat di rawa daging dan darah ini. Lalu kemudian pada saat ini, dengan tersenyum aneh, pemuda ini segera menggenggam 5 jarinya ke atas, dan pada saat yang sama, semua aliran udara dalam radius 50 hingga 60 mil segera diblokir. Saat udara ini terblokir, semua aktivitas dalam radius ini juga segera membeku. Dan pada saat yang sama, baik formasi penelan roh dan formasi pemakan jiwa juga berhenti di tempat dan tidak dapat berfungsi, membuat Fang Han menjadi tidak nyaman. Untungnya, Fang Han telah menggunakan energi sejatinya dengan sangat baik, sehingga dia tidak akan terluka oleh guncangan sebesar ini. Melihat pemandangan ini, Nagayan juga segera bergumam, sepertinya ia menemukan sesuatu yang salah. Fang Han, sepertinya setelah kamu menyedot ribuan iblis surgawi yang berada di sini, Raja Iblis Surgawi dengan kekuatan yang lebih kuat tampaknya telah terprovokasi. Sebelumnya, banyak murid-murid dari Sekte Abadi telah memasuki rawa daging dan darah ini. Akan tetapi, biasanya mereka hanya berada di tepian dan hanya membunuh ratusan iblis untuk melatih keterampilannya. Akan tetapi, Anda sebelumnya telah menyedot ribuan iblis-iblis surgawi ini. Ini terlalu banyak. Di sisi lain, Fang Han sebelumnya ingin mengumpulkan 8 juta iblis surgawi, yang mana itu akan setara dengan memusnahkan iblis surgawi yang berada di rawa daging dan darah ini. Akan sangat aneh jika karakter kuat di gerbang iblis ini tidak tertarik untuk menghentikan Fang Han. Bagaimanapun, rawa daging dan darah ini adalah bidak catur penting yang diatur oleh Raja Iblis. Dan kini, setelah melihat bahwa tangan ajaib itu telah menekan kekosongan yang berada di radiusnya, Fang Han segera tahu bahwa pemuda berpakaian perak ini adalah seorang dengan karakter yang kuat, dan level mananya berada di atasnya. Akan tetapi, Fang Han tidak tahu di mana level kekuatan dari musuhnya ini berada. Lalu kemudian, dengan nafsu bertarung yang menggebu, Fang Han segera mengembangkan ki sejatinya untuk keluar. Saat ki sejati itu keluar secara cepat, ia juga berkembang dan berubah menjadi garis tipis-tipis bergelombang menyerupai benang berbentuk zigzag. Benar, ini adalah teknik pemotongan besar. Sebelumnya, Fang Han berhasil mengalahkan 2 protos dengan teknik pemotongan besar yang disimulasikan oleh ki sejati Kaisar Kayunya. Dengan pengalaman ini, Fang Han tampaknya menjadi lebih tertarik menggunakan teknik ini. Dan jika dia lebih sering menggunakan teknik ini, secara alami, Fang Han juga akan menjadi lebih terampil dalam memaksimalkan teknik pemotongan besar ini. Faktanya, sebagai salah satu teknik kekuatan magis paling kuat dari gerbang ajaib iblis, Fang Han sendiri saat ini tidak menggunakan teknik pemotongan besar ini secara murni dari teknik itu. Sebenarnya, ia hanya mensimulasikan ki sejatinya menjadi sesuatu yang seperti teknik pemotongan besar. Walau bagaimanapun,
teknik pemotongan besar yang sesungguhnya hanya dapat digunakan secara utuh setelah Fang Han mampu menembus alam surga dan manusia. Akan tetapi, faktanya, kekuatan dari simulasi pemotongan besar ini juga lebih kuat daripada teknik abadi apapun. Di sisi lain, Fang Han sendiri saat ini belum menggapai alam Qigong. Akan tetapi, ia memiliki mana yang berderap dengan belasan ribu kuda. Dan juga, kualitas energi sejati kaisar kayunya juga sangat tinggi. Dengan modal ini, Fang Han mampu untuk mensimulasikan teknik pemotongan besar dengan sangat kuat. Dan saat Fang Han mengeluarkan teknik ini, ia juga berada di dalam tripod raja. Dengan begini, tubuhnya akan dapat dilindungi dari kekuatan yang berniat menyerangnya. Dan ini adalah salah satu manfaat memiliki senjata ajaib tingkat harta karun ini. Lalu kemudian pada saat ini, setelah benang tipis berbentuk zigzag telah dikondensasikan, ia segera melesat ke arah ruang udara yang berada di dalam tripod ini, memecah energi Merkuri yang membekukan udara ini. Saat energi seperti Merkuri ini dibelah oleh benang ini, retakan di mana-mana juga segera terlihat, dan pada saat yang sama, ki di atasnya juga segera tersebar, terciprat kemana-mana. Setelah beberapa saat, ki yang berbentuk Merkuri yang tersebar di mana-mana ini segera menyusut, kembali ke tangan ajaib itu dengan kejut. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba udara di sekitar tripod ini mengalir kembali. Melihat reaksi ini, Nagayan segera berkata dari dalam gambar Huang Quan, "Fang Han, meskipun iblis berbaju perak ini kuat, akan tetapi sepertinya, dia belum berkultivasi menjadi inti emas. Dengan kondisi ini, kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Dan juga, dari penampilannya, iblis ini sepertinya bukan iblis yang baik. Jika Anda bisa mengejutkan serta membuat dia lengah, dengan diam-diam saya akan menuangkan air emosi ke tubuh iblis ini. Dan juga, jangan biarkan dia mempraktikkan hukum besar kehancuran iblis." Saat mengatakan ini, Nagayan juga menamparkan cakarnya ke kepalanya, bersiap untuk serangan diam-diam. Di sisi lain, beberapa master dari gerbang abadi biasanya tidak akan terburu-buru jika harus membunuh Raja Iblis. Bagaimanapun, jika teknik kehancuran iblis diaktifkan, semua orang yang berada dalam radiusnya akan terluka parah, dan bahkan mati di tempat. Akan tetapi, air tanpa emosi dari sungai suci Huang Quan berbeda. Air ini adalah musuh dari kehancuran besar Raja Iblis. Lalu kemudian pada saat ini, tiba-tiba energi besar kembali mengejutkan ruang kosong yang berada di sekitar tubuh Fang Han. Saat merasakan gelombang ini dengan kuat, pada saat yang sama, Fang Han juga segera mengeluarkan seteguk darah segar dari mulutnya. Dengan ekspresi horor, Fang Han segera berkata, "Orang ini, kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun sebelumnya aku telah menggunakan teknik pemotongan besar dan bahkan melukai tangannya, ia sekarang mampu melepaskan energi besar dan bahkan membuat tubuhku terguncang. Untungnya, tubuh emas Raja Iblisku telah mampu menapaki tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, saya khawatir gelombang besar ini akan mampu melukai organ dalam saya. Dan bahkan, jika gelombang besar ini menuju ke tubuh Long Xuan, saya takut tubuhnya akan terkoyak dengan hebat." Lalu setelahnya, dengan berseru, Fang Han melanjutkan, "Nagayan, bagaimana kamu tahu bahwa iblis ini belum menapaki jejak kultivasinya di ranah inti emas?" Kemudian, dengan mendengus Nagayan segera berkata, "Omong kosong, jika dia telah menapaki jejak kultivasinya di ranah inti emas, ki sejati Anda akan hilang sejak lama setelah serangan seperti ini. Saya sendiri mengira bahwa iblis ini setidaknya telah berkultivasi ke tingkat alam surga dan manusia. Dengan kekuatan seperti ini, iblis ini pasti juga memiliki latar belakang yang bagus." Fang Han, setelah dia baru saja mengerahkan energinya untuk menembakmu, dia pasti akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengumpulkan energinya ini kembali. Sekarang, gunakan formasi ofensif besar tripod, maksimalkan kesempatan ini." Mendengar ini, tanpa ragu-ragu, Fang Han segera memacu 13 formasi besar pendorong di dalam tripod Raja 5 Penjara. Awalnya, dengan mengandalkan 50.000 iblis surgawi yang berada di dalam layar tripod,
Fang Han bisa memacu 8 formasi besar secara bersamaan. Dan setelah sebelumnya menyerap hampir 30.000 iblis surgawi tambahan di rawa daging dan darah ini, kini tripod Raja 5 Penjara mampu memacu 15 formasi besar di dalamnya. Di sisi lain, Fang Han sendiri juga tahu bahwa Raja Iblis ini bukanlah iblis yang bisa dia lawan hanya dengan mengandalkan kekuatan mananya saja. Kini, dengan mengaktifkan 15 formasi percepatan pendorong, tripod Raja 5 Penjara segera berdengung, dan kemudian serangkaian riak juga segera muncul di udara di sekitar tripod. Dalam satu tarikan nafas, tripod ini tiba-tiba menghilang dari pandangan Raja Iblis ini. Saat tripod ini menghilang dari pandangan Raja Iblis 7 daun, tiba-tiba, ki sejati yang divisualisasikan menjadi benang berbentuk zigzag tiba-tiba muncul dari kegelapan, bersiap menghantam tubuh dari Raja Iblis 7 daun. Melihat ini, dengan terkejut, Raja Iblis itu segera berkata, "Hah, metode pemotongan besar bergabung dengan Kaisar Kayu Sejati." Setelahnya, dengan menggunakan kekuatan sihirnya, Raja Iblis ini segera menangkap ki sejati ini dengan cepat. Saat merasakan ki sejati ini, Raja Iblis ini juga segera tahu basis kultivasi Fang Han. Setelahnya, dengan terkejut, ia juga segera melanjutkan berkata, "Teknik pemotongan besar adalah rahasia dari gerbang Sekte Iblis. Bahkan jika itu adalah putra Dewa Iblis 9 Yin, dia belum tentu dapat mempelajarinya. Hanya Raja Iblis yang telah berlatih inti emas Iblis Surga yang bisa mempelajari teknik ini. Aku tidak tahu, kenapa orang ini bisa mempelajari teknik rahasia dari gerbang iblis. Dan juga, orang ini hanya mempunyai basis kultivasi ki sejati. Akan tetapi, mengapa ia mempunyai kekuatan lebih dari 10.000 kuda? Pil jenis apa yang dia miliki?" Akan tetapi, bahkan saat kata-kata dari Raja Iblis ini belum selesai, tripod Raja 5 Penjara dalam sekejap segera nampak dari dalam kegelapan. Dan dalam satu tarikan nafas berikutnya, tripod baja seukuran rumah dengan berat mendekati 100.000 kati yang meluncur dengan kecepatan tinggi lebih dari 10 kali kecepatan suara ini, segera menghantam tubuh Raja Iblis 7 daun yang berdiri mengambang di atas rawa darah dengan sangat keras. Akan tetapi, sesaat sebelum hantaman ini terjadi, tiba-tiba, tubuh dari Raja Iblis 7 daun bersinar dengan terang. Di sisi lain, pada saat ini di dalam tripod, Fang Han sendiri yakin, dengan kekuatan tubuh Raja Iblis ini yang belum mencapai titik inti emas, tubuh Raja Iblis ini pasti tidak akan dapat menahan tabrakan ini. Dan dengan keyakinan tinggi, Fang Han segera menggenjot formasi besar agar lebih cepat, dan kemudian menghantam tubuh Raja Iblis daun itu dengan kejam. Akan tetapi saat berikutnya, sepertinya Fang Han telah salah perhitungan. Ketika tripod ini melesat dengan kecepatan tinggi, dan kemudian mulai mendekati tubuh dari Raja Iblis ini, tiba-tiba dari tubuh Raja Iblis ini mengeluarkan seperti jimat yang memancarkan cahaya. Setelah jimat ini bersinar, jimat ini kemudian meledak dan berubah menjadi bubuk hitam, menyebar ke sekitar area di tempat itu. Saat bubuk-bubuk hitam ini menyebar, area udara di sekitarnya juga secara cepat membentuk seperti catatan jimat yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam sepersekian tarikan nafas berikutnya, pada saat ini, dengan tiba-tiba, waktu melambat dan semakin melambat. Merasakan kejanggalan ini, dengan terkejut hebat, Fang Han segera berkata, "Kekuatan magis macam apa ini?" Setelahnya, dengan serius, Naga Yan juga segera berseru. Untuk mengubah aturan ruang dan waktu, hanya generasi maju di alam rahasia umur panjang yang dapat melakukannya. Dengan mana tertinggi, mereka akan dapat memahami aturan perubahan waktu di alam semesta. Fang Han, kekuatan semacam ini bukan lagi di ranah alam misterius kekuatan magis. Saat mengatakan ini pun, tripod raja yang terkena efek dari formasi besar pengubah waktu ini, yang sebelumnya meluncur dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba juga melambat dan bahkan berhenti di tempat, seakan bumi ini berhenti berputar. Awalnya, Fang Han berpikiran
bahwa dengan kekuatan tabrakan yang sangat besar, bahkan jika itu adalah seorang master tingkat ke-10 dari alam magis, dengan kekuatan laju dari tripod yang mampu menghasilkan efek 1 juta tenaga kuda yang berlari kencang, master ini tidak akan mungkin untuk mampu menghentikan laju dari tripod ini. Akan tetapi, susunan formasi ajaib ini dengan tiba-tiba mampu menangkap tripod ini. Dan bahkan tidak sampai di situ, susunan formasi ajaib ini bahkan mampu menghentikan waktu yang berada di tempat itu. Bagaimanapun, formasi ajaib seperti ini adalah kengerian dari seorang master dari ranah rahasia umur panjang. Dan secara alami, tripod Tungku Raja 5 Penjara tidak layak untuk menghadapi formasi ajaib semacam ini. Kini, tripod Raja 5 Penjara akhirnya berhenti, benar-benar diam. Dan udara di sekitar yang sebelumnya membentuk catatan jimat, tiba-tiba meledak, dan energi sihir yang menghentikan waktu ini tiba-tiba menghilang dalam kehampaan, seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ini, dengan serius Naga Yan segera berkata, "Fang Han, formasi jenis sihir ini jelas bukan kekuatan dari Raja Iblis ini. Akan tetapi, ini semacam jimat penyelamat yang berada di tubuhnya. Dan jimat ajaib semacam ini, pastilah ini dibuat oleh master di alam rahasia umur panjang atau Dewa Iblis." Di sisi lain, Raja Iblis 7 Daun juga berkeringat dingin saat ia akan ditabrak oleh tripod Fang Han sebelumnya. Lalu kemudian pada saat ini, dengan mata kejam, Raja Iblis itu segera berkata, "Jika bukan karena Dewa Iblis 9 Matahari telah memberi jimat formasi penyelamat penghenti waktu, saya mungkin akan hancur kali ini. Dan bahkan, jika saya selamat dari benturan itu, luka serius juga akan saya alami." Lalu setelahnya, dengan teriakan keras, Naga Yan segera berseru di dalam benak Fang Han. "Fang Han, inilah kesempatanmu. Bagaimanapun, jimat penyelamat hidup itu hanya bisa digunakan sekali. Fang Han, sekarang adalah waktunya, serang dia." Saat Fang Han mendengar seruan ini, dengan semangat menyala-nyala, Fang Han segera mendesak formasi besar di dalam tripod lagi, bersiap untuk melakukan serangan besar. Di sisi lain, Fang Han juga berpikir, bahwa Raja Iblis ini sebelumnya telah menggunakan jimat ajaib surgawi, dan pastilah ia mempunyai beberapa harta tingkat tinggi di dalam tubuhnya. Di sisi lain, setelah melihat pergerakan tripod ini, dengan senyum tipis di bibirnya, Raja Iblis 7 Daun segera berkata, "Apakah kamu masih ingin menyerangku? Sayang sekali, sepertinya kamu sudah terlambat." Saat mengatakan ini pun, mata Raja Iblis 7 Daun ini nampak mulai bercahaya, dan sesaat setelahnya, cahaya ajaib ini berkembang, dan dengan tiba-tiba menembus masuk, menghentikan beberapa formasi besar pada tripod Raja 5 Penjara. Merasakan kekuatan cahaya ajaib ini, dengan bergetar, Fang Han segera berkata, "Tidak baik, iblis ini ia tampaknya sudah siap. Naga Yan, tampaknya iblis ini sangat sulit ditaklukkan. Dan juga, mananya juga sangat kuat. Aku khawatir dia memiliki kekuatan 100.000 kuda ganas. Akan tetapi, saya tidak tahu persis di mana ranah kultivasinya. Apakah dia berada di ranah alam surga dan manusia atau ranah tingkat ke-6, ranah di mana semua titik sihir menyatu." Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga merasakan bahwa tripod ini telah terjerat oleh mana lawan sehingga sulit untuk digerakkan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa sulit jeratan ini, Fang Han segera mengaum liar, menyuntikkan semua mananya ke dalam tripod, mencoba untuk menyingkirkan pengekangan oleh energi mana lawan ini. Lalu setelahnya, dalam diam, Naga Yan juga segera berkata, "Fang Han, saya juga khawatir bahwa iblis ini telah mencapai titik di mana semua kekuatan magisnya menyatu dan kemudian kembali ke titik pertama. Dan jika itu benar, maka iblis ini tidak jauh dari ranah inti emas iblis surgawi." Saat mengatakan ini pun, Naga Yan juga dengan diam memadatkan air suci kuning, dan bersiap untuk serangan diam-diam. Sebelumnya, saat Fang Han dan Naga Yan berkolaborasi dalam melancarkan serangan, kolaborasi ini berjalan dengan apik. Akan tetapi, lawan yang kini dihadapi mereka tampaknya sangatlah kuat. Di sisi lain, saat Fang Han mendengarkan Naga Yan yang membicarakan ranah kembali ke titik pertama, rambut Fang Han juga segera berdiri ngeri.
Bagaimanapun, jika seorang kultivator atau iblis telah dan mampu mencapai ranah tingkat ke-6 ini, ia akan dapat mempraktikkan semua jenis kekuatan magis bersama-sama. Dan juga, dia akan dapat memiliki kekuatan tak terbatas dan akan mampu menggunakan kekuatan magis sesuka hati. Dan di tingkat ini, seorang kultivator hanya perlu menapakkan satu langkahnya agar dapat menggapai ranah inti emas. Kini, mengetahui bahwa iblis ini telah mencapai tingkat ke-6, alam 10.000 jalan menuju 1, Fang Han segera tahu bahwa membunuh iblis dengan kekuatan seperti ini akan sangatlah sulit. Terlebih lagi, Fang Han juga menemukan bahwa kini juga mulai telah nampak 18 Raja Iblis yang pada saat ini terbang di kejauhan di belakang Raja Iblis 7 daun ini. Pada kenyataannya, ke-18 Raja Iblis ini sendiri tak satu pun dari mereka lebih rendah dari Raja Iblis yang perkasa yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Hua Tiandou di arena Iblis Surgawi. Jika Raja-Raja Iblis ini bergabung dan membentuk semacam formasi Iblis, mereka akan terlalu perkasa di hadapan Fang Han. Dan jika hal-hal buruk ini terlaksana, hal yang paling bijak adalah memacu tripod ini, dan kemudian meninggalkan rawa daging dan darah ini dengan cepat. Lalu kemudian pada saat ini, dengan mengkonsentrasikan semua mananya ke dalam tripod Raja 5 Penjara, Fang Han segera memacu formasi pembalikan roda api angin. Begitu formasi besar ini diaktifkan, tripod ini segera menembakkan hingga 10 api besar. Saat api-api ini terlempar di udara, pada saat yang sama, api ini segera berubah menjadi pedang tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan bersiap memotong semua bagian tubuh lawan. Akan tetapi, sesaat sebelum pedang tajam yang terbakar dan berputar dengan kecepatan tinggi ini akan mendekati Raja Iblis 7 daun, tiba-tiba pedang-pedang ini dipatahkan oleh satu gerakan Raja Iblis itu dengan lambaian tangannya. Saat Raja Iblis 7 daun melambaikan tangan kirinya, pada saat yang sama, ki yang berwarna hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar, terkondensasi menjadi jimat, membentuk susunan cerdas yang mampu memerangkap dan melarutkan kekuatan dari ke-10 pedang api itu. Setelahnya, dengan tersenyum kejam, Raja Iblis 7 daun yang bernama asli Tuan Kie ini segera berkata dengan dingin. Tampaknya ini adalah benar-benar tripod Raja 5 Penjara, senjata ajaib yang dahulu kala digunakan oleh Paman 5 Penjara selama ratusan tahun. Akan tetapi di tanganmu, tripod ini tidak bisa mengerahkan semua kekuatannya. Sesaat setelah mengatakan ini, dengan tiba-tiba, Raja Iblis 7 daun itu segera berkata dengan lantang. Formasi Douluo Ular Emas. Setelah kata-kata ini terucap, masih dari 5 jari tangan kirinya, jari-jari itu mengeluarkan ki yang aneh yang segera terbang keluar. Kali ini, ki yang keluar ini berwarna emas murni, dan berfluktuasi menjadi bentuk seperti serangkaian beberapa ular emas yang terjalin satu sama lain. Saat ular-ular ini sampai di depan tripod, ular ini segera menjerat tripod itu, dan memaksa tripod itu untuk berhenti sepenuhnya. Setelah berhasil memerangkap tripod ini, dengan lantang, Raja Iblis 7 daun segera berkata, Arai 9 Surga Bima Sakti. Sesaat setelah kata-kata ini muncul, tiba-tiba Raja Iblis ini membuka mulutnya, dan kemudian meludahkan air liurnya menuju tripod. Saat air liur ini terbang keluar, ia segera menjadi air terjun, dan setelahnya, dari air terjun itu mengeluarkan simbol perak yang berada pada sisi-sisi air terjun itu, dan kemudian menekan bagian atas tripod Raja 5 Penjara dengan kuat. Saat tekanan ini terjadi, tripod Raja 5 Penjara juga segera berderit di tempat, seakan ia akan dibobol oleh air terjun dengan kekuatan super ini. Tanpa diduga, Raja Iblis 7 daun yang sering disebut sebagai Tuan Kie ini mampu mengeluarkan 3 formasi besar dalam satu nafas. Formasi-formasi besar ini sendiri tidak dikeluarkan oleh senjata ajaib atau jimat bantuan apapun, akan tetapi dikeluarkan dan diatur oleh Raja Iblis 7 daun ini sendiri. Di sisi lain, jika seseorang telah dan mampu untuk menapaki jejak kultivasinya di tingkat ke-6, alam 10.000 jalan menjadi 1, secara alami, ia akan dapat mengembangkan berbagai kekuatan magis. Terlebih, dari setiap jenis kekuatan ini, ia akan dapat digunakan sebagai formasi besar,
yang mana jika suatu teknik digunakan sebagai formasi besar, serangan dari teknik itu akan terus-menerus menembak dan menyerang tanpa henti. Dan kekuatan seperti ini, sangatlah kuat, lebih kuat daripada teknik magis biasa. Jika Fang Han dapat berkultivasi ke alam surga dan manusia, ia juga akan dapat mengatur formasi besar, dan kemudian mengolah kekuatan gaib lainnya. Dan secara alami, ia akan juga dapat menampilkan formasi besar seperti formasi kaisar kayu, formasi kaisar api, dan sebagainya. Dan sejatinya, formasi ini lebih kuat daripada formasi Raja Iblis 7 daun ini. Akan tetapi, Fang Han sendiri saat ini masihlah sangat jauh dari titik ini. Fang Han sendiri setelah merasakan gempuran dari 3 formasi besar ini secara bersamaan, ia hanya merasa bahwa tripod ini tampaknya akan segera hancur, dan seakan semuanya menjadi gelap, seakan energi iblis akan menembus ke dalam tripod ini. Akan tetapi, ia tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Dengan tenaga tersisa, Fang Han segera mengembunkan energi sejatinya, dan kemudian mengeluarkan auman 8 naga surgawinya untuk mengguncang energi beserta formasi iblis yang menyelimuti tripod ini dengan ganas. Di sisi lain, penyihir putih dan Long Xuan sendiri, mereka saat ini berada di belakang Fang Han, mencoba mengerahkan semua energinya untuk mendesak formasi pendorong tripod, dan berharap bisa keluar dari situasi ini. Saat auman 8 naga surgawi Fang Han meraung dengan liar, dari dalam raungan itu sendiri, Fang Han juga segera berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Kamu bukan Raja Iblis Surgawi biasa." Mendengar ini, dengan tertawa kejam, Raja Iblis itu segera berkata, "Anak muda, tentu saja aku bukan Raja Iblis biasa. Asal kamu tahu, aku adalah putra dari Dewa Iblis 9 Yin. Aku adalah Raja Iblis 7 daun. Dan kamu juga bisa memanggilku dengan nama yang mulia Tuan Kie. Anak muda, apakah kamu ingin melawanku dengan auman naga surgawi ini? Baiklah, jika kamu menunjukkan mainan ini padaku, aku akan membiarkan kamu melihat kekuatan magis saya, auman penyelamat jiwa." Sesaat setelah kata-kata ini muncul, tiba-tiba semburan ki kejam keluar dari Raja Iblis 7 daun ini. Saat semburan ki yang tak terhitung jumlahnya ini keluar, ki ini juga membentuk sebuah susunan formasi besar, seakan gerakan samar yang ditampilkan dalam bentuk suara, akan tetapi dengan diam-diam menembus ke dalam tripod Raja 5 Penjara. Dan di saat Fang Han mendengar suara ini, jiwa Fang Han seolah tertekan, dadanya sulit untuk bernafas, dan energi sejatinya tidak dapat dikeluarkan. Merasakan ini, dengan diam naga Yan segera berseru, "Fang Han, ini bukan auman biasa, ini adalah formasi besar lainnya." Kini, dengan 4 formasi besar yang disusun dan dimuntahkan secara bersamaan, ini dapat menggambarkan kekuatan magis sesungguhnya dari Raja Iblis 7 daun. Lalu kemudian pada saat ini, merasakan tekanan yang begitu dahsyat dari formasi auman penyelamat jiwa ini, Fang Han segera berkata dengan keras, "Long Xuan, penyihir putih, keluarkan formasi penekan jiwa untuk melawan formasi auman ini, agar aku bisa mempunyai waktu untuk melakukan serangan balik." Di sisi lain, formasi auman penyelamat jiwa ini hanya menuju ke arah Fang Han, sedangkan untuk Long Xuan dan penyihir putih ini tidak terkena formasi auman ini. Dan setelah beberapa kali mana gabungan antara Long Xuan dan penyihir putih menekan formasi besar tripod penekan jiwa, beberapa guncangan segera terjadi. Dan di saat guncangan ini terjadi, formasi besar auman penyelamat jiwa dari Raja Iblis ini seakan terputus sementara, dan Fang Han menggunakan kesempatan ini untuk meneriakkan kekuatannya. 3 harimau putih Tianxi, beri aku formasi besar. Saat ketiga harimau putih ini mendesak dan keluar dari tato tubuh Fang Han segera memerintahkan ketiga harimau itu terbang ke beberapa formasi besar yang diluncurkan oleh Raja Iblis 7 daun. Dan sesaat setelahnya, tripod Raja 5 Penjara mulai perlahan dapat didesak, dan kemudian terbebas dari belenggu formasi besar ini. Saat melihat tripod yang tampaknya akan mengamuk ini, Raja Iblis 7 daun ini dengan mata kejam, ia tiba-tiba meraung. Sesaat setelahnya,
bola seukuran kepalan tangan terbang dari belakang kepalanya. Benar saja, ini adalah peninggalan iblis surgawi. Saat Fang Han melihat peninggalan surgawi berbentuk bola seukuran kepalan tangan ini, ia pada saat yang sama juga seakan merasakan tekanan 1000 kali lipat, dan dari mulutnya memuntahkan seteguk darah segar. Setelahnya, dengan wajah yang putus asa di bawah tekanan energi yang seakan tak berujung ini, Fang Han segera berkata dengan putus asa. Kali ini, tampaknya akan sulit untuk melarikan diri. Apakah ini adalah akhir dari perjalananku? Akan tetapi, saat kata-kata ini terucap, tiba-tiba Fang Han merasakan bahwa ki sejatinya mengalami perubahan aneh di bawah tekanan tak terbatas ini. Dan sepertinya, ki sejati Fang Han akan diringkas menjadi kigang di saat momen krusial seperti ini. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam waras dari reinkarnasi. Terima kasih.